Well, hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Kana. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. So, sebelum aku masuk ke dalam pembahasan aku hari ini, aku harap kalian mau support aku. Caranya itu so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button and like and share a comment if you like it. And jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku update video baru. Are you ready guys? Let's go. So guys, hari ini aku mau ngebahas tentang satu berita yang akhir-akhir ini tuh lagi on fire ya guys. Lagi happening banget dan lagi panas-panasnya tuh dibicarain di berbagai macam media sosial maupun televisi. Sampai aku capek baca beritanya. Nah, karena menurut aku ini cukup menarik, jadi aku akan angkat di dalam video aku kali ini. You know who? Ya, tentang Lesti Kejora. Nah, baru-baru ini tuh ada berita yang bilang kalau Lesti Kejora itu adalah salah satu dari 100 wanita tercantik menurut suatu media atau suatu chart gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, aku mau kasih tahu dulu sama kalian mengenai latar belakangnya Lesti Kejora ini. Nah, Lesti Kejora ini memiliki nama asli Lesti Andriani, guys. Lahir pada 5 Agustus 1999 di Bandung. Sejak kecil Lesti ini memang udah pandai bernyanyi ya guys, karena emang katanya sejak kecil ia tuh sudah belajar lagu-lagu tradisionalnya Sunda atau sinden gitu. Nah, sejak usia dia yang ke-8 tahun, yaitu mulai pindah dari satu panggung ke panggung lain untuk bernyanyi dangdut. Dan aku sih berpikir kalau yang namanya lagu dangdut itu susah banget. Aku sempat belajar nyanyi lagu dangdut tapi nggak cocok guys, karena cengkoknya itu nggak dapet guys. Kemudian pada usianya yang ke-14 tahun, Lesti ini ikut dalam suatu ajang pencarian bakat menyanyi, of course, untuk dangdut gitu, yaitu The Academy di Bandung. Dan meraih juara 1, guys, berkat kemampuan bernyanyinya. Di malam itu pun Lesti kemudian langsung merilis lagu atau single terbarunya yang berjudul Kejora, berisi tentang harapan-harapannya dan doa-doanya juga atas kemenangan yang ia raih. Setelah kiprahnya di The Academy tersebut menuai hasil yang sangat membanggakan, mendapatkan juara 1, ia juga kemudian sering banget muncul di TV, mulai dari film FTV gitu. Dia ramai banget menjadi pemeran utama dalam serial-serial tersebut dan sukses memainkan peranan itu. Ia juga kemudian memenangkan berbagai macam penghargaan. Pada tahun 2015, ia kemudian mewakili Indonesia guys untuk masuk atau ikut ajang yang sama, yaitu The Academy Asia ya, untuk seluruh Asia gitu, dan menjadi runner-up. Kemudian pada tahun 2017 ia kemudian masuk ke dalam nominasi di sebuah penghargaan, yaitu Anugerah Musik Indonesia, dan memenangkan penghargaan artis solo wanita dangdut terbaik. So, balik ke berita yang tadi sempat aku bilang di awal. Nah, salah satu top chart ini yaitu Top Beauty World itu mengeluarkan sebuah nominasi gitu, yaitu 100 orang tercantik di dunia. 100 orang wanita tercantik di dunia lah. Dan Lesti ini mendapatkan peringkat kelima guys. So before of everything, I will going to say congratulations for you Lesti. Iya, kita sebagai orang Indonesia patut bangga ya guys. Kalau misalnya ada salah seorang dari warga negara Indonesia itu bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, dikenal banyak orang gitu. Dan memang kalau misalnya aku lihat sih, well, aku pribadi sih mau bilang kalau kayaknya dia memang pantas-pantas aja sih kalau misalnya dia mau dapat penghargaan seperti itu, secara dia itu cukup berpengaruh di Indonesia, one of our public figure di Indonesia, and menurut aku dia punya kemampuan bernyanyi dangdut yang sangat-sangat baik, dimana aku nggak bisa melakukan hal tersebut ya kan. And menurut aku itu sih sah-sah aja gitu. And congratulations for you one more time Lesti. Memang semakin tinggi pohon itu pasti anginnya semakin kencang ya. So, penilaian ini ternyata nggak main-main guys, karena Top Beauty World sendiri tuh punya serangkaian sistem atau serangkaian
syarat-prasyarat sebelum seseorang itu diapuk guys, menjadi 100 orang wanita tercantik di dunia. Bayangin Lesti Kejora di sini itu dia ngalahin one of our visual queen, yaitu Jisoo Blackpink, ngalahin Lisa Blackpink, ngalahin Irene Red Velvet, ngalahin Jennie. Iya kan, dia ada di posisi kelima guys, so we have to proud of her, right? Nah, dalam postingan instastory-nya Top Beauty World ini, mereka mengatakan gitu, mengklarifikasi bahwa Lesti Kejora itu sangat pantas berada di dalam 100 orang wanita tercantik di dunia dengan peringkat kelima. Menurut mereka, mereka merasa bahwa Lesti Kejora itu sangat pantas berada di sana, dan why not gitu, dia potential berada di sana. Dan memang orang-orang yang melakukan tes terhadap atau penilaian terhadap 100 orang wanita ini bukanlah orang-orang yang kacang-kacangan guys, bukan orang yang tidak dikenal gitu loh, tetapi adalah orang-orang yang memang profesional di dalam bidangnya. Nah, mereka juga mengatakan bahwa Lesti Kejora ini atau 100 orang wanita di sini tuh dinilai berdasarkan golden face ratio, dan Lesti Kejora ini mendapatkan skor sebanyak 4.207 dari 5.000 poin guys. So bagi kalian yang nggak tahu, golden face ratio itu adalah sebuah ukuran yang dijadikan patokan gitu ya sama orang-orang dulunya terhadap suatu kesenian atau suatu bidang seni gitu, supaya mereka punya patokan kalau ini tuh indah gitu loh. Kemudian ini tuh sudah ditemukan sejak abad ke-14 dan biasanya memang digunakan oleh para seniman gitu. Dan ribuan tahun kemudian golden face ratio ini kemudian digunakan untuk menentukan atau menjadi patokan pengukuran apakah seorang wanita itu cantik atau tidak melalui pengukuran ini. Nah, mereka itu melakukan klarifikasi di instastory mereka karena begitu banyaknya hate speech yang sangat-sangat tidak mendukung keputusan mereka mengenai peringkat Lesti Kejora di number 5. Kayak gini, and dan masih banyak lagi guys. Kalian juga bisa baca sendiri on your Instagram or your Twitter. Banyak banget komentar-komentar negatif tentang adanya pengukuran terhadap atau kemenangan atau peringkat Lesti Kejora ini dirasa tidak cukup relevan gitu loh terhadap 100 orang ini. Lawannya itu orang-orang yang emang bener-bener true beauty and bener-bener jadi panutan and bener-bener public figure yang gede banget gitu. Dan mereka semua kalah dengan Lesti Kejora. But to be honest guys, aku sangat-sangat bangga terhadap hal ini kalau misalnya memang Lesti Kejora mendapatkan peringkat kelima, dan aku percaya banget sama kredibilitas dari orang-orang yang melakukan penilaian ini. Nggak mungkin penilaian itu dilakukan tanpa adanya suatu panutan dan tanpa adanya suatu penilaian yang tertentu gitu loh. Menurut penilaian standar kecantikan yang mereka miliki, mereka menetapkan ada 3 hal yang mereka nilai. Itu 50% rasio wajah menggunakan golden face ratio tadi, kemudian 30% suara atau voting, dan 20% standar kecantikan di tahun ini. Jadi biasanya kan standar kecantikan tiap tahun itu beda-beda ya guys. Dan 2020, 2019, 2018 pasti semuanya punya standar kecantikannya masing-masing. Dan itu juga mereka nilai, masuk nggak sama standar kecantikan di tahun ini gitu. Nah, selain Lesti Kejora nih guys, ada 2 nama artis Indonesia lainnya yang masuk juga dalam 100 orang wanita tercantik di dunia menurut Top Beauty World ini, yaitu Natasha Wilona yang masuk dalam rank 46 dan Raisa yang masuk ke dalam rank 84. Nah, tapi kalau misalnya aku searching tentang berita ini, ada beberapa orang yang komen bahwa ini adalah fake, dan pastinya komen itu nggak mungkin tidak ada asapnya gitu loh ya kan, nggak ada api ya nggak mungkin nggak ada asapnya gitu, pasti ada sumbernya gitu. Nah, pasti dengan adanya komen-komen
fake dalam beberapa komen di Twitter yang aku baca, aku penasaran maksudnya orang-orang ini bilang fake tuh apa gitu loh. Nah, aku kemudian cari terus, aku ulik, aku searching, aku terus cari, dan aku menemukan bahwa ada sebuah akun bernama TC Sandler. Kalian boleh cek sendiri di akun Twitternya atau boleh pergi ke Instagramnya dengan tulisan TC Chandler. Aku akan kasih di sini untuk Instagramnya dan di sini untuk Twitternya. Kalian boleh langsung pergi ke sana dan lihat sendiri. Nah, di situ tuh mereka ngejelasin bahwa satu akun ini adalah akun fake. Dan mereka sendiri tuh sebenarnya nggak nyalahin sih. Mereka tuh bebas aja mau ada di situ atau enggak. Tapi yang mereka sayangkan adalah cara mereka meng-copy paste, atau mereka sih bilangnya stealing ya guys, atau mencuri gitulah ya, mengambil seenaknya aja konsepnya mereka, kemudian cara mereka menyampaikan, nomine mereka, dan hal-halnya begitu mirip deh sama mereka. Kalian boleh cek sendiri. Dan di Twitternya mereka bilang bahwa akun ini tuh fake guys. Nah, berangkat dari situlah aku jadi kayak agak bingung gitu loh ya, dengan adanya akun Top Beauty World dengan TC Sandler ini. Sebenarnya aku sendiri sih nggak mau mempermasalahin apakah itu benar atau enggak ya. Aku sih bangga. I will going to say I proud of Lesti Kejora, even dia nggak masuk 100 top beautiful woman in the world juga, aku tetap bangga sama Lesti gitu loh, karena emang dia punya kemampuan yang talented. Dia juga perempuan yang sangat, kalau dilihat sih bertalenta banget gitu ya, dengan kemampuan bernyanyi dia. So aku sih bangga-bangga aja, mau dia masuk mau dia enggak gitu. Nah, tapi karena adanya dua akun ini, jadi aku bingung yang benar itu yang mana gitu. Aku sih seneng banget bahwa banyak juga netizen plus 62 gitu ya guys, sangat-sangat mendukung dan mensupport Lesti Kejora. Kalau misalnya aku ngecek itu di Instagramnya Top Beauty World ini, bener-bener banyak banget yang komen mendukung Lesti Kejora dan ngasih selamat. Begitu juga aku juga ngasih selamat sama Lesti. Tapi ada juga di akun TC Chandler ini mengatakan bahwa ya itu tidak sama dengan apa yang mereka lakukan gitu loh. Jadi ya for me sebenarnya it's doesn't matter by the way, tapi karena ini menarik jadi aku ulas berita ini. Menurut kalian gimana guys tentang berita dari Top Beauty World versus TC Sandler? Aku melihatnya sih sebenarnya nggak ada masalah apapun. Aku tetap mendukung dan aku tetap merasa bangga. Tapi gimana menurut kalian tentang berita ini? Kalian boleh komen di bawah. Dan satu hal yang mau aku bilang guys, cantik itu relatif banget guys. Banget kalau aku bilang. Mungkin itu satu orang kelihatan cantik di mata kalian, tapi belum tentu dia kelihatan cantik di mata orang lain ya kan. Menurut aku yang paling penting selain kecantikan wajah, tentu harus dibarengi dengan attitude yang baik, kemudian perilaku yang baik, behavior yang baik, tentunya talented, dan mungkin kesemuanya itu ya, meskipun kita nggak cantik visual ya, kalau misalnya kita talented, behavior baik, terus attitude kita baik, kayaknya kita tuh bakalan, inner beauty kita bakalan keluar guys. Sekali lagi aku bilang guys, cantik itu relevan. Kita tuh kayaknya nggak punya hak buat bilang sama orang, kamu tuh nggak baik, kamu tuh nggak cantik. Apaan sih itu, ngapain kayak gitu-gitu, menang itu nggak pantas banget. Ya ampun ini fake. Ya kita dukung aja lah guys. Harusnya kita bangga banget sama orang-orang yang mengakui kecantikan orang Indonesia gitu ya. Iya kan, seharusnya kita bangga dong. Nggak perlu harus kayak menjelekkan, menghujat gitu, kayaknya itu adalah sesuatu yang nggak perlu. Seharusnya kita mendukung dan mensupport bahwa kecantikan orang Indonesia itu ternyata dilihat sama orang banyak gitu loh, orang luar lah gitu ya, luar negeri sana gitu. So, thank you for you guys yang udah nonton video ini. So, sekali lagi mau bilang, ingat kalian tuh semua cantik apapun dan gimana pun kondisi tubuh kalian, you are beautiful guys. Thank you for keep attention to this video. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!